Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita sudah sampai kepada surat Yunus ayat yang ke 28 kemarin. Kita akan ulangi sedikit dari yang ayat yang ke-26. Kita taksin terlebih dahulu. Nanti mungkin sampai ayat yang ke-33. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة والذين كسبوا السيئات ما لهم من الله من عاصم كأنما غشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم
جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ketika ada tasjid panjenengan tahan nggih, jangan terlalu cepat. Wadalla ya wadalla anhum ma kanu yaftarun. Dalam penting benar, bukan penting banter, okay? Penting benar, yang penting benar membacanya alon-alon asal. Iya. Terlanjut. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar. Amman yamlikus sam'a wal
الأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون Jamaah rahimakumullah, kita akan coba mempelajari isinya. Surat Yunus dari awal kita mentadaburi isinya. Allah sudah menunjukkan kepada kita bahwa Dialah Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam, Rabbnya semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Allah maha sempurna dalam setiap tindak tanduknya. Allah maha sempurna di dalam setiap ciptaannya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan ilmunya yang tidak mungkin untuk bisa disamai oleh manusia. Kesempurnaan ilmu Allah adalah mutlak, yang tidak akan ada makhluk yang bisa menyamainya. Walaupun seluruh makhluk ini akan berkumpul menjadi satu untuk meniru-niru, misalnya menciptakan sesuatu yang Allah ciptakan, sudah barang tentu mereka tidak akan sanggup. Ini yang secara umum surat Yunus ini mengajari kita tentang bagaimana kita seharusnya mengakidai, mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tahu, kita sudah pernah mempelajari yang namanya mentauhidkan Allah itu harus di dalam segala macam aspeknya. Di dalam setiap kesempatan, di dalam masalah keyakinan, di dalam masalah amaliyah, di dalam masalah keseharian, kita harus mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah kita
hanya kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Kenapa ini penting untuk kita kemukakan? Karena banyak di antara manusia mereka mengakui Allah hanya ketika terpepet saja. Mereka mengakui keesaan Allah ketika mereka membutuhkan pertolongan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Ini tidak boleh demikian. Ya. Kita menyembah Allah dengan total. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya dalam agama Islam secara keseluruhan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jamaah rahimakumullah, banyak di antara manusia mereka memohon rezeki kepada Allah. Mereka mengakui bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Akan tetapi pada prakteknya mereka beribadah kepada selain Allah, atau mereka berdoa kepada selain Allah. Ini hal-hal yang tidak boleh terjadi di tengah-tengah kita kaum muslimin. Di dalam ayat-ayat yang mulia ini, kemarin di awal-awal kita sudah jelaskan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh hikmah. Tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu tanpa ada maksud dan tujuannya. Bahkan untuk sesuatu yang kita anggap remeh saja, manusia tidak akan mampu untuk membuatnya, walaupun seluruh manusia berkumpul. Seluruh ahli ilmu pengetahuan yang ada sekarang, seluruh teknologi yang berkembang sekarang, coba kalau memang mampu ya untuk membuat seekor lalat misalnya, laler, ada apa tidak manusia yang bisa membuat laler, atau yang lebih kecil daripada itu. Manusia misalnya berkumpul, seluruh dunia berkumpul untuk menciptakan seekor bakteri. Ya, bakteri itu binatang yang sangat kecil, yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Itu manusia tidak bisa membuatnya. Bahkan binatang yang hanya terdiri dari satu sel saja, itu manusia tidak bisa membuatnya, apalagi yang lebih besar daripada itu. Ini menandakan bahwasanya ilmu Allah itu sangat luas, bahwasanya kita tidak punya pilihan kecuali kita harus tunduk patuh kepada aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatur seluruh alam semesta ini agar selamat. Agar selamat kita fid dunya wal akhirah. Allah sudah menunjuki kita jalan-jalan kebenaran. Allah sudah memberitahukan kepada kita, siapa yang berbuat baik akan mendapatkan pahala yang terbaik. Tinggal kita mengamininya saja, mengimaninya saja, maaf. Kalau kita mengimaninya dengan keyakinan yang benar, kita sudah barang tentu akan berusaha untuk menjadi orang-orang yang terbaik di bidang kita masing-masing. Ya, segala macam yang kita lakukan di dunia ini, dalam kehidupan ini, akan bernilai ibadah ketika kita meniatkan dengan niat beribadah. Nah, tidak mungkin kita bisa mendapatkan pahala yang banyak hanya mengandalkan sholat kita,
atau ibadah-ibadah wajib kita. Kita usahakan setiap hari kita mempunyai ibadah-ibadah selain daripada yang wajib-wajib saja, agar supaya kita bisa menghadap Allah nanti, datang kepada Allah dengan membawa pahala yang besar, ya, sekaligus dengan mengurangi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Dalam ayat yang ke-26 surat Yunus, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang ahsan itu berbuat baik. Kita tahu tingkatan keimanan ada 3. Yang pertama apa? Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Berarti ihsan ini tingkatannya sudah paling tinggi. Eta. Ya, kalau Islam tok itu masih tingkatan paling rendah. Iya, tingkatan paling rendah Islam tok. Ya, karena banyak orang mengaku beragama Islam tapi dia tidak beriman. Angel kan ya. Ngakune Islam tapi ora gelem salat misalnya. Ini bagaimana? Makanya ada tingkatan-tingkatannya. Ketika orang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia secara resmi sudah diakui sebagai seorang muslim atau beragama Apakah di zaman masuk surga? Belum. Itu belum. Karena harus ada persyaratan-persyaratan lanjutannya. Itu makanya para ulama membagi-bagi. Ya, tingkatan kedua yaitu iman. Seorang yang masih dalam tingkatan Islam, ketika dia salat, barangkali yang dipikirannya dia ada mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, atau hanya sekedar ngelomboni mertuane misalnya, atau nglomboni lingkungannya. Itu tingkatannya Islamnya masih seperti itu, beribadah karena masih mengharapkan manusia yang lain. Atau barangkali yang paling mudah kita pahami adalah tingkatan anak-anak kita, ya. Islam itu anak kita, kalau kita keras kepada mereka dalam masalah ibadah, mereka pasti akan menjalankan sholat. Yang pertama takut mbok domai ramane. Itu yang pertama, itu pasti anak-anak harus dididik seperti itu. Harus. Kalau tidak seperti itu, sampai dewasa dia tidak akan mengetahui bahwa sholat itu adalah kewajiban. Ini penting untuk kita pahami. Anak kita yang dari mulai anak-anak harus kita tanamkan salat, agar yang pertama tertanam bahwasanya salat itu wajib. Nanti secara proses, ya, menuju kedewasaan akan tumbuh keimanan dalam dirinya, ya, sesuai dengan fitrahnya. Ketika sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, hatinya akan berproses, sehingga ketika tumbuh mungkin masa menginjak kedewasaan, menginjak balik, dia menjalankan ibadah bukan lagi karena takut orang tuanya, akan tetapi berdasarkan keimanan. Merasa bahwa sholat itu adalah wajib, merasa kalau meninggalkan sholat itu adalah berdosa. Ini penting. Ya, alhamdulillah kita zaman dahulu, walaupun orang tua kita tidak pandai-pandai amat, kita sudah diajari ya dari kecil, sehingga ketika menginjak usia remaja sudah memahami bahwasanya sholat itu wajib. Ketika tidak sholat itu merasa punya hutang. Alhamdulillah. Dan itu harus benar-benar ditanamkan dari kecil, ya. Kalau tidak, anak-anak kita tidak akan mempunyai keimanan seperti itu. Ya, kalau seorang sudah menjalankan segala macam ritual ibadah dengan keimanan, sudah barang tentu
berbeda dengan yang tingkatannya masih yang paling bawah. Lalu berikutnya tingkatan yang baik, lebih baik lagi, yaitu ihsan. Ihsan itu kata Rasulullah, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah, ya, seolah-olah melihat Allah. Kalaupun kamu tidak bisa melihatnya, yakin bahwasanya Allah pasti melihat kamu. Yakin. Ketika kita beribadah, ketika kita sholat, ketika kita ibadah yang lain, yakin bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita lakukan di dalam sholat kita. Hati kita berada di mana, itu Allah mengetahui. Makanya ketika seorang beribadah dengan tingkatan ihsan, dia akan menjaga sholatnya agar senantiasa khusyuk, paribasane araf watuk pun ditahan. Ya, kalau masih bisa ditahan, ditahan. Jangan bermudah-mudah untuk melakukan sesuatu yang kira-kira mengganggu kekhusyuan sholat. Itu karena itu semuanya dari syaitan. Ini tingkatannya seperti itu. Monggo untuk kita berlatih. Ya, di sini Allah menjelaskan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, orang yang melakukan sebuah kebaikan dalam tingkatan ihsan tadi, syaratnya adalah dalam tingkatan ihsan. Kenapa Allah menyampaikan dalam tingkatan ihsan? Karena banyak di antara kita berbuat kebaikan bukan berdasarkan keimanan kepada Allah. Ya, akan tetapi karena mungkin mengharapkan pujian dari orang lain, atau mengharapkan balasan dunia, atau mengharapkan yang selain Allah. Makanya di sini Allah menyampaikan barang siapa yang berbuat ihsan, maka dia akan mendapat balasan yang sesuai dengan amalnya, ditambah lagi dengan tambahannya. Itu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman yang kurang lebih artinya, barang siapa yang menafkahkan sebagian rezeki yang dirizkikan oleh Allah kepada kita, maka seperti sebutir padi yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu berisi 100 butir padi. Itu berarti kelipatannya berapa? Sampai 700 kali. Dan Allah tidak membatasi dengan angka 700. Di dalam Al-Quran Allah sering sekali menggunakan angka 7 ini, ya, 7 lapis langit. Akan tapi kenyataannya apakah benar hanya 7? Wallahu a'lam. Ya mungkin bisa lebih, ya. Ya, ada kadang Allah menyampaikan dengan 70 kalimat 70, 700 dan sebagainya. Itu menandakan bahwasanya para ulama tafsir, sebagian dari mereka mengatakan kalimat-kalimat seperti ini bisa ditafsiri sebagai sebuah perumpamaan yang sebenarnya tidak hingga sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Itu. Karena kalau dibandingkan dengan yang kita amalkan sekarang, balasan di surga nanti atau di akhirat kelak, sungguh kelipatannya sudah bukan lagi 700. Bukan lagi 700, mungkin sampai beribu-ribu atau berjuta-juta anggar dihitung. Itu seperti itu, ya. Makanya monggo, ya. Setiap kebaikan sedikit sekecil apapun juga akan dibalas oleh Allah, ya, dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Lalu dalam lanjutannya Allah berfirman, wala yarhaqu wujuhahum qatarun waladila. Wajah mereka, orang-orang yang berbuat ihsan ini, akan tidak tidak hitam dan juga tidak tertutup dengan kehinaan. Dilah itu kehinaan. Gitu.
Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penduduk surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, penduduk surga, ciri daripada penduduk surga adalah wajahnya putih, bersih, berseri-seri. Digambarkan oleh Allah, wala tarhaqu wujuhahum qatarun wala tillah. Wajahnya tidak tertutupi dengan kegelapan dan tidak ditutupi dengan kehinaan. Wajahnya penuh keceriaan. Besok di yaumul kiamah kita semuanya akan diberikan oleh Allah tabarak wa ta'ala sesuai dengan tingkat amal-amal kita. Seberapa cahaya yang akan diberikan oleh Allah tabarak wa ta'ala sesuai dengan amal-amal kita. Ada yang memperoleh cahaya seperti sinar matahari barangkali, ya, yang bisa menerangi seluruh bumi. Ada yang memperoleh cahaya seperti lampu listrik di masjid ini misalnya. Ada juga yang kurang dari itu. Dan ada yang memperoleh cahaya hanya seujung kukur kelap-kelip, itu paribasannya. Kalau kelihatan di kegelapan hanya sekedar titik cahaya. Itu alhamdulillah masih mendapatkan cahaya. Anasing babar belas. Itu seperti itu. Kebalikannya dalam ayat berikutnya Allah berfirman, walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimisliha wa tarhaquhum dhillah. Dan orang-orang yang melakukan sayyi'ah, keburukan-keburukan, maka balasannya adalah keburukan yang semisalnya. Kalau kebaikan dibalas dengan berlipat ganda, kalau keburukan adalah dibalas dengan yang semisalnya. Satu keburukan yang dibalas satu keburukan. Itu watarhaquhum fillah, dan akan ditimpa kehinaan, wajahnya akan ditimpa kegelapan dan kehinaan. Dalam surat Abasa ayat-ayat terakhir, ya, Allah juga menjelaskan wujuhu yauma idin apa dan seterusnya, mau panjenengan baca sendiri. Itu malahum minallahi min asim, tidak ada pertolongan daripada Allah. Ka'annama ukhsiyat wujuhuhum qita'an minal laili mudlima, seolah-olah wajah mereka itu tertutup oleh apa? Potongan malam yang gelap gulita besok pada hari kiamat. Orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan berbeda dengan wajah kaum muslimin penduduk surga. Penduduk neraka wajahnya gelap. Mereka diibaratkan orang-orang wajahnya ditutupi oleh potongan malam yang gelap gulita. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Pada saat kita membicarakan tentang syafaat, ya, ada orang-orang terakhir yang mendapatkan syafaat dari Allah tabaraka wa taala, dientas dari surga dalam keadaan wis dadi areng. Iya, banyak masih ingat nggih? Ya. Lalu oleh Allah dilempar ke sungai surga, lalu dia kembali putih, ya. Lalu baru bisa masuk surga. Ini bukan dongeng nggih. Sekali lagi, ini bukan dongeng. Kalau kita berbicara agama adalah kita mengatakan sesuatu yang pasti terjadi. Itu. Angger orang ngandel jangan mati di situ. Saja. Ya karena ini kejadiannya nanti setelah kita mati. Itu seperti itu. Kita lanjutkan.
Wa yawma nakhsyuruhum jami'an thumma naqulu alladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Semuanya dikumpulkan. Ingat pada hari semuanya dikumpulkan. Kemudian kami katakan kepada orang-orang yang musyrik, tempat kalian dan apa yang engkau persekutukan ditunjukkan kepada mereka. Mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai di dunia. Innaka mangaman ahbabta, kata Rasulullah. Kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai sewaktu di dunia. Kalau kecintaan kita kepada orang kafir, ya kita akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Kalau kita terbiasa berkumpul dengan orang-orang kafir, bersahabat, ya, menjadikan mereka pemimpin misalnya, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Penggambarannya dalam Al-Quran dalam surat Yunus tadi, surat ayat yang ke-28. Pada hari kami kumpulkan orang-orang yang musyrik dengan sesembahan mereka. Mereka dahulu menyembah siapa? Dikumpulkan. Wa zayyalna bainahum, kami tumpuk mereka. Ya, kumpulkan ditumpuk. Wa qala syurakauhum, orang-orang yang disembah atau Tuhan-Tuhan mereka sewaktu di dunia, mereka mengatakan, ma kuntum iyana ta'budun, kamu dahulu tidaklah menyembah kami. Ya, siapa yang menyuruh kamu untuk menyembah kami? Ya, kami bukan zat yang pantas untuk disembah. Mereka berlepas diri. Orang-orang yang dahulunya menyembah zat-zat selain Allah, ketika mereka berkumpul nanti di yaumul qiyamah menjelang keputusan, mereka akan saling salah menyalahkan, saling mencaci maki, ya, saling melaknat. Ini akan terjadi. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum, maka cukuplah Allah sebagai syahid, sebagai saksi di antara kami dan kamu. In kunna an ibadatikum la ghafilin, sungguh kami orang-orang yang lalai, artinya kami berlepas diri dari ibadah-ibadah yang kalian lakukan sewaktu di dunia. Mereka misalnya mengaku, ya, memberi sesajen kepada Nyai Blorong Nyai apa ya besok di yaumul qiyamah, ya, makhluk-makhluk yang disebut sebagai itu, ya, akan berlepas diri. Saya tidak pernah merasa disembah oleh kamu. Ya, dahulu kamu urusannya sendiri sana. Siapa sing suruhnya Jenny, siapa sing perintah kon sedekah bumi, siapa sing perintah kon sedekah laut, dan sebagainya. Siapa yang perintah? Saya tidak pernah merintah. Kebodohan kamu saja yang membuat kamu melakukan seperti itu. Cukup Allah menjadi saksi. Ya, kalau sudah di akhirat semuanya sudah beriman kepada Allah, nggih? Sudah tidak ada tempat lari lagi. Sehingga mereka semuanya sudah tunduk. Hunalika, di sana, tablu kullu nafsin ma aslafat. Semua orang diuji. Kullu nafsin, setiap nafs, setiap orang yang bernyawa diuji ma aslafat, terhadap apa-apa yang dia lakukan di dunia, apa yang sudah lalu. Ya, dari kata salam. Kita semuanya akan ditampakkan apa-apa yang kita kerjakan dari mulai kita mencapai usia balik sampai nanti kematian kita, semuanya akan ditampakkan oleh Allah kepada kita semuanya. Kemarin kita sudah sedikit membicarakan, kita semuanya punya ingatan,
Gini betul? Ingatan. Semuanya memori kita, apa yang kita lakukan sebenarnya semuanya disimpan oleh Allah di dalam tubuh kita. Ya. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa ketika ditulis apa yang kita ingat, dari mulai kita bisa mengingatnya, kalau ditulis mungkin butuh berjilid-jilid kitab yang sangat-sangat tebal, beribu-ribu kitab, apa yang kita ingat. Dan ini semuanya disimpan oleh Allah di dalam tubuh kita. Hanya saja sampai hari ini para ilmuwan belum tahu sebenarnya ingatan manusia itu disimpan di mana. Ya kalau di komputer sudah jelas yang menyimpan data namanya hard disk. Kalau hard disk diambil, komputer tidak bisa apa-apa. Atau di memori, kalau memorinya diambil ya komputer tidak bisa apa-apa. Begitu juga kalian, maaf, panjenengan semuanya, ya manusia, angger memorine dicikot, ya wis ora kemutan apa. Dan itu semuanya nanti akan ditampilkan di yaumul kiamah dalam bentuk sebuah kitab. Ya, kitab ada sijin, ada ngiliyin. Wa ma adraka ma sijin kitabum markum. Wa ma adraka ma ngiliyin kitabum markum yashhaduhul muqarrabun. Dalam surat Mutaffifin kita semuanya ada dua kitab. Orang-orang yang celaka kitabnya namanya sijin. Kalau orang-orang yang beruntung namanya ngiliyin. Rasionya, logikanya adalah kita saja sekarang. Kita sebenarnya punya semua yang kita lakukan sebenarnya terekam dalam tubuh kita. Makanya panjenengan mungkin masih ingat zamannya cilik tahu nyolong jeruk misalnya. Tas kemutan nggih. Dalan-dalane itu ngendi sebenarnya masih kemutan. Atau zaman muda masih apa-apa saja semuanya masih bisa diingat, masih bisa diceritakan angger ora isin tah nggih. Itu seperti itu. Ya, dosa yang dilakukan semuanya sebenarnya masih ingat, dan itu semuanya mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Itu. Di sini, hunalika tablukul nafsi ma aslafat. Lalu waruddu ilallahi maulahumul haq, dan mereka semuanya dikembalikan kepada Allah pemilik mereka sesungguhnya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali dan Allah, dan Allah lah maula kita. Nikmal maula wa nikmal wakil. Sebaik-baik pelindung, pemilik, dan sebaik-baik wakil yang kita miliki. Badallanganhum makanu yaftarun, dan hilanglah besok di yaumul kiamah semua yang mereka ada-adakan di dalam dunia ini. Semua ibadah-ibadah, semua yang mereka karang-karang di dalam dunia ini, semuanya tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat sedikit pun di yaumul kiamah. Ya, orang-orang yang beramal tanpa tuntunan agama yang benar, tuntunan Quran dan Sunnah, ya, orang-orang kafir jelas mereka beramal ngayag cara bahasa Cikaduni. Ya, beramal segeleme dewek menurut persangkaannya dewek. Itu tidak ada patokan sama sekali. Itu orang-orang kafir. Sementara kaum muslimin atau kaum orang yang beragama, mereka kadang ada yang beramal tanpa dasar yang benar. Mereka merubah-rubah kitab Allah, orang Yahudi dan Nasara. Lalu di antara kaum muslimin juga seperti itu. Ada mereka mengamalkan Al-Quran dengan pemahaman mereka sendiri. Ini semuanya tidak akan berguna besok di yaumul kiamah. Lalu ayat berikutnya Allah berfirman, Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapa yang dapat memberi rezeki pada kalian semua dari langit dan dari bumi? Siapa? Siapa coba yang menurunkan hujan?
Siapa juga yang menumbuhkan tanaman padi-padian ataupun tanaman-tanaman yang lain. Katakan siapa coba? Ya. Ketika orang kafir pun ditanya, mereka pasti menjawabnya Allah. Tapi kenapa mereka menyembah kepada selain Allah? Amma yamlikus sam'a wal absar. Atau siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Ya jamaah rahimakumullah, dalam banyak ayat dalam Al-Quran, kata-kata sam'a, pendengaran, itu disebutkan lebih dulu daripada penglihatan. Itu dalam banyak ayat, sebagian besar, hanya beberapa ayat yang penglihatan didahulukan. Dan menurut ilmu kedokteran, di dalam kandungan bayi itu yang diciptakan pendengaran disit apa penglihatannya disit? Ada yang pernah baca? Ternyata benar pendengarannya terlebih dahulu. Pendengarannya terlebih dahulu dalam umur, ketika bayi berumur kira-kira 6 atau 7 minggu, itu Allah memproses di dalam rahim ibu kita, diproses alat-alat, dipersiapkan untuk alat-alat pendengaran, disempurnakan dulu. Ketika sempurna baru Allah menciptakan alat-alat penglihatan. Ya, kenapa Allah menyebutkan summum bukmun ngumyun? Hubungannya apa kira-kira? Sumun kan budek ya. Bukmun bisu. Ngumyun tuli. Ngumyun beripat. Bu, ini mengandung hikmah yang luar biasa. Kalau orang budak dari lahir, biasanya dia bisu, hubungannya ke situ. Tapi ketika dia bisu, kemungkinan besar masih bisa mendengar. Ini semuanya kalau kita gandengkan aspek-aspek ilmu pengetahuan, ketika kita cocokkan dalam Al-Quran, semuanya mencocoki 100%. Ya, kenapa Allah tidak menyebutkan ngumyun, bukmun baru semua ya. Itu seperti itu. Ini semuanya bukan kebetulan. Tapi memang Allah menata sedemikian kalimatnya agar kelak di kemudian hari ketika ada orang mempelajarinya, itu semuanya terbukti benar apa yang difirmankan oleh Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kelak akan kami perlihatkan ayat-ayat kami di seluruh tempat di dunia dan pada diri manusia itu sendiri, dalam tubuh manusia. Kita sudah sedikit mempelajarinya kemarin. Makanya di antara hikmahnya bahwasanya manusia itu semestinya banyak mendengar, sedikit berbicara. Iya, tidaklah dia berbicara kecuali dia sudah menelitinya, karena pendengaran ya masuk lalu diolah oleh otak kita masukkan hati. Tidaklah keluar dari mulut seorang muslim illal haq, kecuali yang benar-benar saja. Aja suka dilepus cara wong cikadu. Tidaklah keluar dari mulut seorang muslim kecuali sesuatu dia yang yakini kebenarannya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kamu punya ilmunya. Inna sam'a wal absar wal fuada kullu ulaika kananganhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan hati, semuanya akan dimintai tanggung jawab. Itu yang pertama disebutkan oleh Allah tadi, pendengaran terlebih dahulu. Makanya penting untuk kita senantiasa berusaha untuk belajar. Itu. Lalu Allah melanjutkan, wa may yakhrujul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa? Ya. Kalau manusia sih tidak kelihatan, besok belum kelihatan maksudnya. Coba di waktu di dunia saja.
tanah lapang yang tadinya tandus, sawah yang tadinya sudah meledak, garing, disiram gerimis, langsung muncul kehidupan yang sedemikian rupa. Siapa yang bisa menghidupkan yang seperti itu? Itu. Ya. Apakah sama? Manusia juga sama. Ya, sama dengan proses yang terjadi di lapangan kering tadi. Kemarin sudah kami sampaikan, di tubuh manusia itu semuanya nanti akan dimakan oleh cacing tanah kecuali tulang ekor manusia yang tidak akan busuk. Nah, nanti di yaumul kiamah seolah-olah Allah menyiramkan tulang ekor kita itu ibarat benih, ya. Ketika disiram oleh Allah dengan air hujan, nanti tumbuh pelenteng, muncul lagi, ya, wajah-wajah seperti semula dari tulang ekor tersebut. Itu. Ini akan, tapi ini semuanya sudah barang tentu tidak bisa kita yakini dengan logika, karena tidak mungkin bisa kita yakini dengan keimanan. Itu seperti itu. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Fayudabbirul amr, dan mengatur segala macam perkara. Ketika mereka ditanyakan seperti itu, sudah tentu mereka menjawab sayaqulu nallah. Tentu mereka akan menjawab, ya Allah, ya Tuhan, jangan ngerti sing urip sing mateni, ya Allah, Tuhan yang satu. Fakul afala tattaqun. Kenapa mereka tidak mau bertakwa? Kenapa mereka tidak mau memeluk agama Islam? Kenapa mereka tidak mau beribadah ketika sudah beragama Islam? Padahal kalau ditanya, yang memberi makan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang menghidupkan orang mati, mematikan orang yang hidup, semuanya mereka tahu bahwasanya yang bisa melakukan hal seperti itu adalah Allah. Kenapa mereka tidak tunduk kepada aturan Allah? Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Demikianlah Allah, itulah dari awal dari surat Yunus. Allah sudah menunjukkan siapa itu Allah. Allah lah yang seperti itu, yang mempunyai kekuasaan yang maha segalanya. Itulah Tuhanmu yang hak, yang benar. Selain itu, bukan Tuhan yang berhak untuk disembah, bukan Tuhan yang berhak untuk dimintai pertolongan. Makanya Allah melanjutkan, famadza ba'dal haqqi ilad dolal. Maka tidak ada lagi sesudah kebenaran, kebalikannya kebenaran pasti kesesatan. Makanya inna dina ngindallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Selain itu kebatilan semuanya. Itu. Silakan mau percaya, silakan, enggak pun Allah tidak rugi. Itu. Allah sudah menyampaikan seperti itu bagi orang-orang yang mau beriman. Yang tidak beriman, ya silakan saja. Fa anna tusrafun, maka bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Kadzalika haqqat kalimatur rabbika alladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah ketetapan Allah atas orang-orang yang fasik, bahwasanya mereka tidak akan beriman. Ini, ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa beriman dan bisa menjadi orang-orang yang ihsan, senantiasa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.